Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepercayaan dan realitas penanganan COVID-19. Kepercayaan bukanlah hal sepele. Meraih kepercayaan butuh bukti. Memang, bukti itu tidak mesti berupa keberhasilan, melainkan komitmen kerja keras pun bisa menumbuhkan kepercayaan. Di saat itu, kepercayaan bersisian dengan harapan. Itulah yang tergambar dari hasil survei indikator politik Indonesia mengenai kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo. Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada 24-30 September 2020 itu menghasilkan bahwa 57,7% responden percaya dan sangat percaya jika Jokowi bisa menangani COVID-19. Presentase itu juga menunjukkan peningkatan kepercayaan. Pada survei Juli 2020 yang dilakukan lembaga tersebut, tingkat kepercayaan responden hanya 52,6%. Memang survei ini bisa saja dipertanyakan dari sisi demografi responden. Namun, tumbuhnya kepercayaan juga mudah dimengerti jika berkaca pada pemberitaan positif status kasus COVID-19 di Indonesia. Salah satu kabar baik yang banyak diberitakan adalah kasus sembuh yang terus meningkat. Seperti diungkapkan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisasmito pada 19 Oktober, presentasi kasus sembuh kumulatif mencapai 77,3% atau di atas presentasi rata-rata dunia, yakni 75,1%. Tingkat kesembuhan ini tentunya juga buah kontribusi dari kualitas layanan fasilitas kesehatan. Tanpa ketersediaan ruang perawatan dan tenaga kesehatan, pasien dengan penyakit bawaan tentunya akan lebih sulit tertangani. Lalu, melihat peta zonasi risiko secara mingguan menunjukkan zona merah atau tinggi. Sebaran daerahnya turun dari 54 menjadi 53. Zona oranye atau sedang meningkat dari 307 menjadi 336. Zona kuning atau rendah turun dari 121 menjadi 100. Keberhasilan penurunan zonasi merah adalah bukti koordinasi baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kualitas layanan kesehatan dan zonasi adalah dua hal yang jelas berdampak pada persepsi masyarakat sehari-hari akan kondisi penanganan COVID-19 di tanah air. Zonasi juga erat berdampak pada perekonomian karena menjadi dasar para kepala daerah dalam memberlakukan pembatasan sosial. Langkah penting selanjutnya adalah merawat kepercayaan agar tidak sekadar menjadi harapan, apalagi menjadi buayan yang membahayakan. Sebab, kepercayaan bukan hanya soal elektabilitas politik maupun persepsi dunia internasional. Kepercayaan adalah modal besar yang bisa mendorong masyarakat agar tidak takut bergerak. Kini, di saat kepercayaan masyarakat telah naik, pemerintah sepatutnya membenahi segala sisi penanganan COVID-19 yang masih lemah. Salah satunya berkaca dari presentasi rata-rata kasus meninggal yang masih lebih tinggi dari rata-rata dunia. Kasus meninggal di Indonesia mencapai 3,5%, sementara rata-rata dunia 2,85%. Presentasi kasus meninggal inilah yang berulang kali diingatkan oleh para ahli epidemiologi. Sebab meski secara jumlah tampak lebih rendah dari negara-negara di Eropa dan Amerika, presentasi yang tinggi menunjukkan masih rendah dan lemahnya tracing. Akibatnya, banyak penderita terlambat ditangani sehingga telah mencapai kegawatan. Pentingnya penanggulangan tingginya presentasi kematian juga berhubungan pada perekonomian itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Financial Times, negara yang tidak dapat menangani wabah COVID-19 cenderung menderita pukulan ekonomi. Memang dalam grafik per 14 Oktober itu, penurunan GDP Indonesia tidak sedalam negara lain karena kasus kematian yang dilihat lebih rendah. Namun, penurunan GDP yang dalam pantas diwaspadai jika presentasi kematian terus tinggi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kalau setiap ada survei, pasti orang mempertanyakan itu benar-benar benar apa tidak. Karena ya sayangnya di Indonesia pernah ada pengalaman bahwa
lembaga yang katanya lembaga survei juga menghasilkan hasil yang ternyata berbeda. Mungkin clue-nya adalah pada saat Pilpres sekian tahun yang lalu, Bang. Nah, pertanyaannya di dalam hasil survei tentang kepercayaan penanganan COVID-19 ini, seberapa kredibel survei ini, Bang? Lembaga survei indikator ini kan sangat tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini. Karena setiap kali mereka survei, memang selalu hampir sama dengan kenyataan kan. Akurat ya? Akurat sekali. Nah, oleh karena itu memang tidak mungkin lembaga yang sudah kredibel ini, lembaga yang sudah sering artinya sangat dipercaya ini, dia mau merusak nama baiknya hanya untuk hal-hal yang tidak penting kan gitu. Tidak mau diatur-atur begitu ya? Dia tidak akan mau diatur-atur. Yeah. Apa adanya aja. Yeah. Sehingga memang ketika dia menghasilkan sesuatu, tingkat akurasinya tinggi. Ketika melihat hasilnya, Bang, bahwa angka yang percaya itu tadi 57,7%. Itu apakah sesuatu yang signifikan baik? Karena kalau orang yang kritis kan mengatakan, ya itu kan belum sampai 60% atau ke atas. Bagaimana, Bang? Angka 57 itu sangat signifikan. Angka yang sangat, ya mayoritas kan begitu kan. Mayoritas. Jadi paling tidak dia angka 57 itu tinggal menunggu waktu nggak terlalu lama lagi, dia akan menapak 60 dan seterusnya. Artinya awal dengan 57 itu sudah modal besar. Karena itu tingkat kepercayaan yang tidak mudah didapat loh itu. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan cara kerja dari pemerintahan Jokowi ini selama setahun ini sangat dipercaya dan efektif. Karena kalau di dalam editorial juga dikatakan di bulan Juli itu tadinya angkanya hanya baru 52 ya. Nah, naik dalam waktu berapa? 5% lebih. 2 bulan, itu. Nah, 5% lebih. Artinya apa? Saya mau mengatakan tidak benar penilaian orang bahwa nilai pemerintahan Jokowi ini buruk. Kan ada juga orang yang nyinyir kasih nilai 4 dengan skor 10 paling tinggi kan gitu kan. Ada 4, ada 3 mungkin ya. Bahkan ada banyak tokoh juga yang selalu nyinyir terhadap prestasinya Pak Jokowi ini kan. Sampai ingin menyelamatkan Indonesia ya. Ada yang ingin menyelamatkan Indonesia, Bang. Ada yang ingin menyelamatkan Indonesia padahal menyelamatkan dirinya pun dia tidak sanggup. Bayangkan kan. Nah, bagaimana dia mau menyelamatkan 260 juta jiwa, dirinya sendiri nggak dia selamatkan kan gitu kan. Nggak mampu dia. Jadi tetapi orang-orang seperti ini, mereka lah yang bersuara nyaring dan setiap saat dia membunyikan suaranya yang nyinyir itu. Berbeda dengan rakyat yang 57,7% itu. Yang disurvei ini, yang mereka percaya. itu biasanya senyap. Tetapi dia diam-diam, dia applause. Dia memberikan tepuk tangan terhadap prestasinya pemerintahan ini. Dan itu setelah melihat perubahan keadaan tentunya kan. Artinya gini, kalau survei ini kan di akhir September kan, tanggal 24 sampai 30 September 30, kan. Nah, suasana kan memang ekonomi kan di dunia pun buruk. Jadi ini artinya ini bukan hanya COVID, artinya penanganan ekonomi kita juga relatif jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Anda bisa bayangin, siapa menyangka ada COVID ini? Dan seluruh negara tanpa kecuali tergagap-gagap menghadapi virus corona ini. Di bulan Desember tahun lalu saya ingat Bang Elman, tidak ada satupun ekonom di seluruh dunia termasuk Indonesia yang memperkirakan bahwa tahun ini akan sangat berat untuk dunia dan juga Indonesia, Bang. Tidak akan ada, bahkan tidak ada berpikir minus. Tetap positif, walaupun mungkin pertumbuhannya mungkin berkurang kan, tetapi positif kan gitu kan. Tapi kalau ini kan minus. Nah, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan relatif jauh
kontraksinya kan jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Artinya apa? Ya memang kita bisa memperkirakan masuk ke kuartal ketiga ini pasti akan lebih bagus. Sehingga menurut saya ya kita ingatkan kepada orang kelompok nyinyir ini, berhentilah berkoar-koar, berhentilah yang mengatakan pemerintahan ini tidak efektif, karena suaramu itu juga akan menggerus prestasi yang ada nanti. Kalau bicara soal suara yang kritis, ya kita harus tarik garis tegas ya Bang ya, antara kritis dan nyinyir. Kritis itu biasanya punya tujuan baik, membangun, memberikan alternatif solusi. Kalau nyinyir itu yang penting yang dikritik hancur begitu kan. Nah, kalau kita melihat soal penanganannya, ini kan ketika di ruang publik, terutama di sosial media, kita katakan karena bangsa ini kelihatannya suka sekali dengan sosial media, ramai sekali orang-orang yang teriak seperti itu Bang. Akhirnya itu sering dipercaya bahwa itu adalah sikap dari mayoritas masyarakat Indonesia. Apakah ini bisa terus-terusan dibiarkan begitu atau memang pemerintah ya harus berikan juga kebenaran yang sesungguhnya, atau memang ya sudah pemerintah kerja saja tidak usah bicara sama sekali, bagaimana? Iya, ada dua pandangan tentang ini. Ada satu pandangan yang mengatakan pemerintah harus membantahnya kan gitu kan. Harus berusaha untuk memberikan penjelasan yang bukan seperti itu kan. Counter issue gitu kan. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan biarin aja dia terus nyinyir, tetapi pemerintah beserta seluruh jajarannya harus lebih keras lagi, lebih giat lagi untuk meningkatkan supaya lebih bagus. Daripada dia membuang waktu, membuang energi, membuang segala-galanya hanya untuk melayani kaum nyinyir. itu menurut saya akan kontraproduktif. Jauh lebih bagus kalau pemerintah, bukan berarti kita melupakan mereka, tetapi kita tetap fokus tingkatkan perbaikan penanganan COVID dan penanganan ekonomi ke depan. Persisnya apa itu yang harus dilakukan akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba dengarkan Bang pendapat dari masyarakat bagaimana, apakah mereka termasuk yang percaya apa tidak ya sebetulnya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Herman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra percaya dengan penanganan COVID atau Ibu masuk dari 43% yang tidak percaya nih Bu Indra? Saya masuk ke yang 57,7%. Oke. Ya. Kenapa Bu? Kenapa Ibu percaya? Pak Jokowi yang walau kita tidak lihat begitu dari segala cara itu, kita bisa lihat ketulusan dan kepiawaiannya untuk menangani ini. Tapi Bung Leo, ya Bu, itu semestinya lebih dari 57,7%, mestinya di atas 70%, hanya dirusak oleh para pencari celah-celah keuntungan itu. Nah, itu di mana-mana, di lini apapun. Maaf, agak melenceng dari RUU narkoba dan ini sekarang ini penanganan COVID itu. Yang orang-orang nyinyir itu orang-orang yang katakanlah bermental ialang, bermental calo. Jadi kerjanya hanya mencari celah-celah keuntungan. Bagaimana nih saya dapatkan Bu Indra, Bu Indra, kalau untuk orang-orang yang nyinyir ya, menurut Ibu yang harusnya dilakukan pemerintah itu apa? Apakah memang harus menjawabi satu-satu begitu, atau pemerintah ya sudah bekerja saja, biarlah keadaan yang nanti menjawab orang-orang nyinyir ini? Bagaimana Bu Indra? Ya, orang-orang itu mereka berlindung di balik kata membela orang yang terzolimi begitu.
mungkin ya harus ada sedikit ketegasan di sini. Ambillah orang-orang yang nyinyir itu, sementara pemerintah bekerja dengan baik. Begini, Bung Leo, contohnya saja ini, pemerintah mengitukan BPJS ya. Nah, BPJS itu yang bayar setahun. Nah, ini kan menurut bayar setahun. Tapi di pelaksananya itu di akhir tahun ini ribut minta. Soal pelaksanaannya juga harus diperhatikan ya. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman. Shalom alaikum. Shalom Assalamualaikum. Silakan Pak Vence. Tapi nggak apa-apa kalau saya bilang shalom alaikum kan Bung Leo. Jadi begini Bung Leo. Memang kalau saya katakan, saya setuju Ibu bilang sebetulnya orang yang percaya dengan penanganan COVID ini itu harus di atas 70%. Cuman persoalannya ada kelompok-kelompok yang tadi ya suka nyinyir. Nah pertanyaan saya, kalau mereka yang suka nyinyir dengan alasan bahwa mereka ini ada pada satu kelompok yang ingin membangun Indonesia lebih sejahtera dari katakanlah dari sekarang ini. Tapi mereka sendiri mensejahterakan diri saja nggak mampu, seperti tadi kata Pak Elman tadi ya. Jadi yang jadi persoalan di sini bahwa mestinya ada sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, artinya bahwa penanganan COVID ini kita harus bersinergi kan, mestinya harus begitu. Satu visi, satu misi dalam konteks bagaimana menyelamatkan Indonesia. Nah kalau ada kelompok-kelompok yang suka nyinyir seperti ini, ya kita libas saja mereka. Karena apa? Masyarakat yang 57% dengan pemerintah pusat sudah capek-capek memikirkan bagaimana. Jadi kalau mau dibilang bahwa mereka nggak percaya, ya memang kalau 57% berarti sisanya cuma berapa persen yang tidak percaya. Tetapi kan kita sudah lihat dengan nyata, dengan jelas bahwa Jokowi berapa ratus triliun sudah dikeluarkan oleh Jokowi untuk menangani COVID ini. Tetapi masih ada saja yang nyinyir. Ya saya kira ya negara kita kan negara hukum Bung Leo. Telah harus patuh pada payung hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya libas saja. Baik. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Vence ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Horas Pak. Horas. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak Sukiwi. Ya, saya sangat percaya di mana pemerintahan pusat ini sangat serius menangani tentang COVID ini. Masalahnya yang kita lihat sekarang ini, ya kadang-kadang ya mereka yang menjalankan tugas-tugas di lapangan ini ya maupun juga yang di pemerintahan pusat ada panas-panas tai ayam. Artinya apa? Saat yang sembuh ini sudah banyak, mulailah ada kelonggaran-kelonggaran. Ya maunya seperti kita lihat di luar negeri di RRC itu. Ya saat kesembuhan itu semakin banyak, mereka semakin serius, mereka semakin sungguh-sungguh lagi menanganinya. Supaya apa? Sampai tuntas, sampai tidak ada. Kalau kita di Indonesia ini, begitu ada kesembuhannya meningkat, udah mulai ada new normal lah, mulai ada kelonggaran. Karena sering-sering melalui itu bisa menimbulkan hal yang baru. Kemudian yang kedua, kenapa tidak kita manfaatkan ataupun saya lihat di lapangan seperti lurah, camat, RT, RW ini sepertinya kurang berfungsi. Mereka kurang mendekati masyarakatnya untuk sosialisasikan tentang COVID ini. Yang sering berfungsi itu hanya Satgas. Saya mohon supaya lurah, RT, RW, kepala lingkungan, kepala desa, tiap harilah maunya langsung turun ke masyarakat, menghimbau, mengingatkan, karena mereka itu garda depan yang tiap hari berhubungan dengan masyarakatnya. Dan yang terakhir, ini rumah sakit
harus serius, jangan cari celah-celah lagi untuk mencari keuntungan. Yang menimbulkan ketidakpercayaan itu sering timbul di rumah sakit. Yang kita dengar isu yang tidak COVID dijadikan COVID. Ini sudah harus, pemerintah ini harus tegas. Kalau ada rumah sakit yang demikian, ditutup saja, ya, ditindak. Karena itu yang membuat orang tidak percaya. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi masih ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Salam sehat selalu untuk Bung Leo dan Bung Elman, berserta seluruh warga masyarakat Indonesia, NKRI tercinta. Saya mohon izin ada pada posisi yang sangat-sangat percaya kepada penanganan COVID. Dan saya berharap dari pembicara 1, 2, dan ketiga, saya mau sampaikan begini untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sehati sepikir dalam menghadapi kondisi pandemi COVID ini. Jangan ada satu oknum pun yang mau menyinyir atau mengolok-olok pekerjaan, karena penyakit ini tidak bisa main-main, Pak. Ini lihat ukuran, kasihan keluarga besar kita. Siapapun dia, tidak boleh kita membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, rambut lurus, budaya dia bagaimanapun, asal domisili dari manapun. Kalau dia ada di NKRI, kita wajib mengedepankan penyelamatan. Jadi jangan ada yang membangun isu bahwa ini main-main, ini tidak sungguh-sungguh menangani COVID. Dengan itu maka baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Tadi menarik Bang Elman bahwa Pak Sukiwi mengatakan harusnya ada kesatuan, lalu kemudian juga jangan sampai ada kelonggaran ketika kondisi membaik sedikit begitu. Bagaimana Bang? Memang terkadang euforia yang berlebihan itu bisa mengakibatkan malapetaka kan. Bahaya ya? Bahaya sekali. Nah, makanya saya sih dari awal selalu berharap pemerintah ini pusat sampai daerah harus tetap konsisten. Kalau PSBB ini tetap ketat, menurut saya tidak terlalu lama lagi kita akan sukses melawan COVID ini. Memang yang diperlukan adalah keteladanan. Keteladanan ya para pejabat, aparat, ASN ya, PNS, itu harus betul-betul dipelihara gitu. Jangan sampai ada katakanlah aparat atau ASN yang melawan petugas ketika dia tidak menggunakan masker, katakan dia mentang-mentang. Ketika ditertibkan untuk mematuhi protokol malah melawan gitu. Nah, orang-orang seperti ini harus diberikan pelajaran pahit, tindak tegas, dan memang tanpa kecuali, jangan terulang seperti yang katakanlah seperti yang pernah di Surabaya ya toh, karena dia katakanlah tokoh, lalu dimaafkan malah petugasnya minta maaf gitu kan. Nah ini nggak boleh terulang. Jadi menurut saya ya seperti yang sampaikan ke 4 pemirsa pagi ini kan. Inilah sebetulnya cermin dari yang angka 57,77% itu. Bahkan kalau menurut Ibu Ida kan bisa lebih sebetulnya kan. Seharusnya bisa 70 dia bilang, tapi nggak apa-apa. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini itu fakta kok itu. Ada bukti. Tetapi tingkat ketidakpercayaan yang dihembuskan oleh orang-orang yang nyinyir itu juga fakta. Nah, pertanyaannya kan mana yang lebih kuat, yang nyinyir dengan yang positif kan gitu kan? Untuk orang yang nyinyir dan untuk orang yang tidak nyinyir seperti apa kita akan bahas di bagian berikut Bang Elman, karena kita harus jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Pada Media Indonesia, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, beberapa orang mengatakan melawan COVID-19 ini
Kalau diibaratkan lari itu maraton, Bang. Lari jarak jauh yang kita harus bisa mengatur pace kita, nafas kita supaya sampai di ujung kita tetap hidup, tetap selamat. Nah, pertanyaannya adalah setelah modal kepercayaan yang meningkat walaupun baru sampai di 57%, Bang. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, pertama tentu harus membenahi ketidaksinkronan kan. Kalau capaian baru 57, ya. Artinya kan belum maksimal kan? Belum. Nah, sekarang sambil terus berjuang keras untuk meningkatkan angka 57, menapak 60 dan seterusnya itu, maka pada saat yang bersamaan juga tetap melakukan konsolidasi kan. Mencari titik-titik lemah, agar titik-titik lemah ini tidak berkembang kan gitu kan. Yeah. Ada pembenahan, katakanlah misalnya kalau di awal kan semua tergagap-gagap kan. Iya. Dan semua nyinyir juga, termasuk kita kan nyinyir juga kan, melihat cara kerja mereka kan. Karena jadi berubah-ubah pendapat atau arahannya begitu ya. Betul, tetapi setelah berjalan sekian lama, kita pun bisa memahami mengapa pemerintah waktu itu tergagap-gagap. Karena belum ada pengalaman kan. Betul. Dan tidak pernah ada pengalaman seperti itu. Dan bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya Indonesia, di negara lain juga tergagap-gagap juga. Iya. Dan pada saat yang bersamaan, kita nggak tahu mencari pertolongan kepada siapa. Karena semua juga pingin ditolong. Sedang kesulitan semua. Sedang kesulitan semua. Memang akhirnya saya setuju dengan pesan Pak Jokowi, yang bisa menyelamatkan Indonesia melawan COVID ini hanya dengan tenaga kita sendiri. Dan bersama-sama. Dan bersama-sama. Dan tidak mungkin kita minta tolong ke negara lain. Karena mereka juga SOS juga kan. Sedang menyelamatkan diri sendiri juga. Inilah yang tidak disadari oleh orang-orang yang nyinyir. Apalagi ada kelompok yang membentuk perkumpulan untuk menyelamatkan Indonesia. Bagaimana bisa dia menyelamatkan, dia sendiri tidak terselamatkan kan gitu kan. Nah, ini kan jadi soal kan. Maka itu menurut saya udah bagus ini. Modal besar. Tinggal lagi seperti yang dikatakan Bung Leo tadi, bagaimana kelanjutannya. Nah, disinilah sebetulnya menurut saya seluruh pejabat pemerintah, terutama para menteri, harus tetap melakukan evaluasi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan harus saling melengkapi dan jangan saling menyalahkan. Dan kalau ada kelemahan, selesaikan dalam forum tertutup. Tidak saling membuka borok. Jangan diumbar-umbar. Jangan diumbar-umbar, nggak ada guna. Seluruh kabinet ini harus menjadi satu kesatuan. Dari presiden, wakil presiden, sampai menteri-menteri. Satu kesatuan. Jadi tidak ada di sini partai A, partai B, partai C. Jadi seluruh kader-kader partai yang masuk dalam kabinet ini sudah dilebur menjadi kekuatan bangsa, kekuatan negara, kekuatan pemerintah, kekuatan rakyat. Itu sesuatu yang baik, tapi tadi ada perharapan dari Pak Sukiwi di Medan juga, Bang Elman, bahwa jangan hanya sekedar Satgas katanya yang bergerak. Karena dia melihat menurut Pak Sukiwi, harusnya pemerintah sampai ke tingkat RW, RT itu justru yang harus lebih banyak bergerak. Karena kalau saya pikir Bang, mereka yang lebih kenal daerah, lebih kenal masyarakatnya, itu yang juga harus terus tanpa lelah mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap COVID, melawannya. Betul tidak? Ya, idealnya kan seperti itu. Tetapi kita harapkan Satgas ini menjadi pionir. Oke. Tapi ada yang menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Sukiwi juga. Iya Bang. Kan sempat ada isu rumah sakit ya. Mengcovidkan semua orang. Ini saya tidak tahu kebenarannya itu. Tapi faktanya kan ada viral kan. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, ya termasuk juga para gubernur, para bupati, para wali kota, awasi rumah sakit yang ada di sekitarnya. Baik. Tolong dicek apa benar mereka mengeluarkan rekomendasi COVID karena memang COVID, bukan untuk meng-COVID-kan yang tidak COVID gitu. Oke. Semoga kita bisa bekerja bersama-sama, Bang Elman. Terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, di saat kepercayaan masyarakat sudah naik, pemerintah harusnya membenahi segala sisi penanganan COVID-19 yang masih lemah
Salah satunya adalah berkaca dari persentase rata-rata kasus meninggal yang masih tinggi. Ini adalah bangsa kita bertanggung jawab bersama-sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.